Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar yakni tentang hal-hal yang dapat merusak hati, ya. Kita ketahui bahwasanya hati ini adalah Baitullah. Hati adalah rumahnya Allah. Ketika hati ini sudah diisi selain daripada Allah, maka rusaklah hati kita. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita, menolong kita, maka kita wajib menjaga hati kita untuk senantiasa bersih. Nah, hari ini kita akan belajar hal-hal apa saja yang dapat merusak hati kita. Hal-hal apa saja yang dapat membuat Allah semakin jauh dari kita, ya. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bismillah. Wal maqalatu ats-tsaniyata asyar. Adapun maqalah yang ke-12, kita masih bicara seputar kitab Nashaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk seorang hamba, ya. Nah, kali ini kita masuk di bab yang ke-6, maqalah yang ke-12. Siapa yang mengatakan nasihat ini? Nasihat ini saya nukil, saya ambil dari Hasan Basri, ya, rahimahullah. Semoga Allah menyayangi beliau. Wa huwa min akbarit tabi'in, yang mana Hasan Basri ini merupakan pembesar at-tabi'in, dari para tabi'in, ya, min kabair, orang-orang besar daripada tabi'in di masanya. Annahu qal, bahwasanya dia pernah berkata, inna fasadal qulub an sittati asya'a, sesungguhnya, kata beliau, yang dapat merusak hati seseorang itu ada 6 perkara, ya. Sesungguhnya yang dapat merusak hati itu ada 6 perkara. Awaluha yuznibuna birijai at-taubah. Ya, awaluha yuznibuna birojai at-taubah. Yang kedua, wa ya'lamunal ilm wa la ya'malun. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqullah wa la yashkurun. Yang kelima, wa ma yardawna bikismatillah. Yang terakhir, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Jadi ada 6. Nah, yang kita akan pelajari bersama adalah nasihat yang disampaikan oleh Hasan Basri ini terkait dengan betapa hati kita itu harus dijaga. Agar apa? Agar cahaya Allah terus, ya, meliputi kita. Hidayah Allah terus meliputi kita. Sehingga kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan itu selalu, ya, mendampingi kita, selalu melingkupi aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang dapat merusak hati adalah yuznibuna biroja'il taubah. Orang yang selalu menunda-nunda perbuatan taubat, ya. Orang yang suka menunda-nunda perbuatan taubat itu membuat hatinya itu sakit. Hatinya itu tidak sehat, ya. Jadi menunda taubat di sini maksudnya adalah ya entar, nanti aja gitu. Itu nggak boleh. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, minimal kita ucapkan astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Minimal kita istighfar. Kemudian diikuti tidak mengulanginya lagi. Itu yang pertama, menunda tobat. Yang kedua, wa ya'lamunal ilm wa la ya'malun.
Dia tahu ilmu tapi nggak diamalkan. Nah ini repot nih orang yang kayak gini ya. Katanya udah S1, S2, S3. Tapi ilmu yang dia ketahui tidak diamalkan. Itu ilmu yang secara zahir. Apalagi ilmu yang secara batin. Itu wajib diamalkan. Kenapa? Karena orang yang berilmu yang sebenarnya adalah orang yang mampu mengamalkan ilmunya. Sehingga apa? Terpancar dari orang tersebut akhlakul karimah. Makanya bisa dipastikan orang yang amalnya sempurna itu diawali dengan ilmu yang sempurna. Orang yang ilmunya banyak itu bisa dilihat amalnya banyak atau tidak. Kebermanfaatannya luas atau tidak. Semakin luas, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari ilmunya, maka itulah ilmu yang berkah, ilmu yang Allah ridhoi. Makanya orang yang tahu ilmu kemudian tidak mau mengamalkan, dia termasuk yang hatinya rusak, hatinya sakit. Terus yang selanjutnya, wa idza amilu la yukhlisun. Yang kedua, yang selanjutnya ini adalah dia beramal tapi nggak ikhlas. Hati-hati ya. Ketika kita melakukan apapun, niatkan lillahi ta'ala. Apapun itu, lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang lainnya. Rugi kita, rugi. Salat lillahi ta'ala, udah. Terus apa? Infak, sedekah lillahi ta'ala. Berbagi lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita niatkan untuk manusia, untuk selain Allah, maka Allah terlepas dari amal tersebut. Allah tidak mau tahu, terputus dari Allah. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan digerakkan oleh Allah untuk berbalik kepada kita. Makanya beruntung orang yang mampu berbuat ikhlas, ya. Terus apalagi? Wa ya'kuluna rizqullah wa la yashkurun. Dia dapat rezeki dari Allah, dia dapat pangkat dari Allah, dia dapat jabatan dari Allah, dia dapat harta dari Allah, tapi dia tidak mau bersyukur. Nah, ini ciri orang yang hatinya rusak, hatinya sakit, ya. Makanya salah satu tanda orang yang hatinya sehat, hatinya baik-baik saja, dia mampu mensyukuri nikmat Allah. Bayangkan, ketika Allah memberikan nikmatnya, cuma-cuma Allah kasih kepada kita, kita tidak mensyukuri. Mensyukuri nikmat Allah itu yang paling mudah adalah gunakan untuk dekat kepada Allah. Gunakan untuk Allah ridho sama kita. Gunakan dengan yang bermanfaat, itu namanya syukur. Atau minimal kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah atas nikmatmu ya Allah. Alhamdulillah atas karuniamu ya Allah. Minimal kita ucapkan secara lisan. Mudah-mudahan dari ucapan kita menjadi gerakan dalam aktivitas kita, ya. Syukuri apapun itu yang kita dapat, syukuri karena itulah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Terus yang selanjutnya, wa ma yardauna bi qismatillah. Orang yang hatinya sakit, yang terakhir ini adalah tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada dia. Nah, orang yang menolak takdir, hatinya sakit. Orang yang menolak pembagian peristiwa yang Allah kasih, ya, maka dia hatinya rusak, hatinya sakit. Oleh karena itu, ini lagi-lagi bicara keimanan. Orang yang imannya semakin tinggi, derajatnya mau diangkat sama Allah, maka yang diuji adalah imannya. Sejauh mana dia bisa menerima daripada pembagian takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika dia mampu menjaga dirinya untuk bersyukur, menerima qada dan qadarnya Allah, maka itulah yang menunjukkan hatinya sehat, hatinya baik-baik saja. Hatinya itu Allah kehendaki dengan kebaikan-kebaikan. Ya, oleh karena itu, mari kita bisa upgrade diri kita untuk selalu membuat hati kita ini sehat.
Dengan apa? Menjauhkan diri kita dari yang 6 perkara ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengupgrade diri dalam keilmuan, menambah hazanah keislaman, sehingga kita beragama semakin yakin, sehingga kita beragama semakin mantap. Dan ketika itu sudah terjadi, maka ketika kita ibadah kita semakin meningkat, Allah semakin ridha, keberkahan berlimpah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.